Saat ini Rusia telah berkembang menjadi salah satu kekuatan besar dunia setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1999. Transformasi yang dilakukan oleh Presiden Vladimir Putin telah menaikkan elektabilitas Rusia baik dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan militer. Terdapat dua tujuan utama yang dilakukan Presiden Putin pada masa kepemimpinannya, yaitu mengontrol negara dan kesejahteraan ekonomi melalui globalisasi yang juga melakukan kontrol terhadap urusan domestik. Untuk menunjang hal tersebut, Presiden Putin menggunakan kebijakan ekonominya untuk membatasi pengaruh luar dengan mengurangi hutang luar negeri serta memaksimalisasi pengaruh dan keseimbangan dalam tata kelola pemerintahan ekonomi global. Rusia juga menggunakan pengaruh ekonominya terhadap negara pecahan Uni Soviet lainnya serta pemasok energi yang dominan untuk wilayah Eropa. Hal ini merupakan modal utama bagi Presiden Putin untuk memainkan peran yang lebih dan tidak mudah dipengaruhi oleh kebijakan negara-negara barat. Lantas, bagaimana peran Indonesia dalam pusaran politik energi global? Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, khususnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam energi. Cadangan minyak sebesar 9 miliar barel dengan kapasitas produksi 500 juta barel per tahun. Cadangan gas 182 triliun kaki kubik dengan kapasitas produksi 3 triliun kaki kubik per tahun. Dengan cadangan batu bara 19,3 miliar ton dengan kapasitas produksi 130 juta ton per tahun. Oleh sebab itu, Indonesia sangat diperhitungkan negara-negara industri maju sebagai salah satu sumber cadangan energi untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Dengan kepemilikan sumber energi yang cukup besar, Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk memainkan peran dalam politik energi global yang saat ini menjadi perhatian dari negara-negara industri maju. Cadangan sumber energi yang dimiliki membuat Indonesia pernah menjadi anggota OPEC, organisasi negara-negara pengekspor minyak. Keberadaan Indonesia dalam OPEC dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme untuk menunjukkan kapasitas dalam rangka menjaga stabilitas harga minyak dunia. Melalui OPEC, Indonesia telah menjadi bagian dari negara-negara dengan pemilikan cadangan energi, khususnya minyak bumi, dengan orientasi ekspor. Keberadaan Indonesia dalam OPEC telah menunjukkan kapabilitas dan kapasitas sumber energi yang dimiliki untuk berkontribusi terhadap pengaturan stabilitas harga minyak dunia. Di satu sisi, OPEC menjadi wadah bagi Indonesia untuk menunjukkan peran dalam politik energi dunia. Di sisi lain, OPEC membawa dampak negatif bagi Indonesia terkait dengan upaya untuk menjamin kedaulatan serta stabilitas energi domestik karena belum siapnya Indonesia dalam mengelola sumber energi secara mandiri. Terdapat dua faktor yang membuat Indonesia memutuskan keluar dari OPEC, yakni ketidakmampuan Indonesia dalam memenuhi tuntutan kota produksi dan kebijakan stabilitas harga minyak domestik yang terkait dengan harga minyak dunia. Dua faktor tersebut membuktikan bahwa meskipun Indonesia memiliki cadangan sumber energi yang cukup besar, namun belum mampu memanfaatkannya sebagai instrumen untuk memainkan peranan dalam politik energi global. Cadangan sumber energi yang dimiliki Indonesia semestinya mampu menciptakan daya tawar saat berhadapan dengan negara-negara industri. Selain dimanfaatkan untuk menopang daya tawar internasional, Indonesia juga dapat menggunakan sumber alam untuk kesejahteraan rakyat, kemakmuran, dan keamanan negara, perusahaan, bahkan individu. Semua bermuara pada ketersediaan dari energi. Ketersediaan energi akan menunjukkan pembangunan serta penciptaan lapangan kerja lewat industrialisasi yang secara langsung dapat dinikmati oleh rakyat. Kenaikan harga minyak dunia yang membuat kepanikan negara-negara lain seharusnya menjadi peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil penjualan sumber energi, khususnya minyak bumi tersebut sebagai modal pembangunan. Negara-negara yang memiliki cadangan minyak besar seperti Arab Saudi maupun Venezuela
mampu memberikan jaminan terhadap ketersediaan sumber energi bagi kebutuhan domestik dengan harga yang terjangkau. Ketersediaan serta keterjangkauan harga bahan bakar maupun gas mampu menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya akan berkontribusi terhadap pembangunan nasional, menyeri posisi strategis dalam menopang pembangunan maupun keamanan negara. Saat ini kebijakan energi nasional Indonesia diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi nasional. Ketahanan energi mempunyai dua aspek, yaitu keamanan energi dan kemandirian energi. Keamanan energi merupakan jaminan terhadap kebutuhan energi nasional jangka panjang, sedangkan kemandirian energi merupakan kemampuan menggunakan sumber daya dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Indonesia sudah seharusnya mengedepankan upaya dalam memaksimalkan berbagai potensi sumber energi yang dimilikinya, karena tidak seperti negara-negara lain yang saling berlomba untuk menguasai sumber energi di wilayah atau negara lain. Indonesia hanya tinggal memikirkan bagaimana mengelola dan memanfaatkan seoptimal mungkin sumber-sumber energi yang dimilikinya. Namun hal ini tampaknya masih jauh dari kenyataan, karena hingga saat ini sumber-sumber energi yang dimiliki Indonesia masih diperuntukkan untuk memuaskan kebutuhan energi dari negara lain. Hingga saat ini di sektor migas, penguasaan cadangan migas oleh perusahaan asing masih dominan. Data Kementerian SDM menunjukkan 69,9% industri migas Indonesia didominasi asing. Sekitar 70% diantaranya perusahaan asal Amerika seperti Chevron, ConocoPhillips, dan ExxonMobil. Perusahaan migas nasional hanya menduduki porsi sebesar 29,1% dalam industri migas. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia akan tidak memiliki kedaulatan dalam mengolah sumber-sumber energi seiring dengan semakin meningkatnya permintaan terhadap sumber energi fosil. Indonesia sebagai salah satu negara dengan cadangan energi yang cukup besar senantiasa menjadi incaran bagi negara-negara industri untuk memenuhi kebutuhan sumber energinya. Kondisi ini menjadi peluang sekaligus ancaman terkait dengan politik energi yang akan dijalankan oleh beberapa negara untuk menjamin kebutuhan energi mereka. Menjadi peluang jika pemerintah Indonesia mampu menjadikan cadangan energi yang dimiliki sebagai daya tawar dalam rangka memenuhi kepentingan nasional, khususnya untuk memenuhi kesejahteraan dan kemajuan rakyat. Dalam hal ini, Indonesia harusnya memainkan peranan sentral untuk mengakomodasi semua pihak tanpa mengorbankan cadangan energi yang dimiliki. Sementara akan menjadi ancaman jika Indonesia tidak mampu memainkan peran tersebut, akan menimbulkan persaingan tidak sehat di antara negara-negara yang berkepentingan dengan cadangan energi yang dimiliki Indonesia. Persaingan ini bukan tidak mungkin akan memunculkan instabilitas politik di dalam negeri, bahkan upaya penggulingan pemerintahan seperti yang dilakukan di Libya maupun Irak dengan tujuan menguasai sekaligus menutup akses dari negara lain terhadap cadangan energi yang dimiliki oleh Libya dan Irak. Oleh sebab itu, keamanan energi bagi Indonesia sama artinya dengan kedaulatan energi. Ironisnya, ketika saat ini Indonesia menjadi negara pengimpor minyak dan gas untuk memenuhi kebutuhan energinya, batu bara, gas alam, dan sumber energi lainnya belum sepenuhnya digunakan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan energi. Padahal dengan cadangan energi yang sangat besar, Indonesia seharusnya dapat memenuhi kebutuhan energi tanpa harus mengandalkan impor minyak dari negara lain. Kedaulatan energi akan memungkinkan alokasi anggaran untuk impor energi tersebut dapat dialokasikan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Permasalahan klasik yang sering dikemukakan hingga saat ini adalah ketersediaan sumber daya manusia untuk mengelola sumber-sumber energi yang sangat berlimpah tersebut. Kondisi tersebut membuat Indonesia memiliki ketergantungan terhadap keberadaan investasi asing dalam bidang energi. Dengan demikian, masyarakat Indonesia tidak akan mampu menikmati sumber energi yang berasal dari wilayahnya secara langsung dan harus membayar dengan harga yang lebih mahal. Ketergantungan pada pihak asing dalam menyediakan dan memenuhi kebutuhan energi domestik menjadi permasalahan yang sangat serius untuk diselesaikan. Kita coba kembali lagi ke topik pembahasan strategi kebijakan energi Rusia sebagai bahan perbandingan lihat permasalahan pengelolaan sumber daya energi di Indonesia. Rusia sebagai negara dengan produksi gas terbesar di dunia dan produksi minyak terbesar kedua di dunia membuat Rusia memiliki peran penting di dalam pasar energi internasional, sehingga kebijakan energi
energi Rusia menjadi bagian krusial dalam perkembangan ekonomi dan posisi politik Rusia di dunia, maka penerapan kebijakan energi yang revolusioner perlu diterapkan. Salah satu penerapan kebijakan energi Rusia ialah memprivatisasi industri energi nasional. Dengan cara ini, Rusia dapat mengontrol penuh pada setiap bagian dari industri energi. Misalnya sebagai contoh, dua perusahaan Gazprom dan Rosneft yang saham mayoritas dimiliki Rusia menjadi ujung tombak di dalam industri minyak dan gas nasional. Hingga saat ini kedua perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan energi terbesar di dunia dengan tingkat produksi dan ekspor yang menjangkau ke negara-negara dunia, terutama Uni Eropa sebagai pasar terbesarnya. Perusahaan-perusahaan energi negara mendapatkan keistimewaan di dalam menjalankan bisnis dengan didukung undang-undang energi yang mengalami perubahan dengan tujuan memberikan posisi pemerintah sebagai satu-satunya aktor yang dapat memberikan perizinan. Selain hal tersebut, salah satu kebijakan negara yang menguntungkan perusahaan energi negara yaitu strategi field. Strategi ini memberikan kesempatan kepada negara untuk mengontrol secara penuh atas wilayah yang mengandung sumber energi melimpah. Dengan strategi tersebut, pemerintah dapat menentukan perusahaan yang disukai untuk mengolahnya. Gazprom dan Rosneft menjadi dua perusahaan yang selalu mendapatkan izin lisensi dan pengolahan dan hak istimewa yang diberikan negara. Penerapan kebijakan tersebut menghantarkan Rusia sebagai pemimpin atau superpower pada sektor energi dunia. Namun perlu disadari, kebijakan yang ambisius menyebabkan keresahan terhadap negara-negara yang memiliki ketergantungan pada sumber energi dari Rusia, terutama Uni Eropa yang belum mendiverifikasikan konsumsi energi secara maksimal. Pada dasarnya kita tahu strategi energi Rusia yang diterapkan memiliki tujuan yang sama, memperkuat posisi Rusia di pasar energi global dan memaksimalkan potensi ekspor energi negara, serta memastikan perusahaan energi Rusia mendapatkan kesempatan besar dalam mengakses pasar luar negeri, modernisasi teknologi, dan finansial yang sehat. Dari keseluruhan pembahasan strategi energi Rusia di atas memperlihatkan cara sebuah negara untuk berjuang dalam mempertahankan posisi mereka di sistem energi internasional, memaksimalkan potensi pada sektor energi sebagai pencapaian kedikdayaan atau superpower energi dunia. Salah satu tindakan internasional yang perlu diperhatikan untuk mencapai hal tersebut ialah dengan cara menguasai sumber energi di negara lain dengan memonopoli pasar energi dunia, terutama di kawasan Uni Eropa sebagai pasar terbesar dari produksi energi nasional. Pesaing terberat Rusia sebagai produser energi dunia hadir dari Timur Tengah dengan negara-negara yang memiliki jumlah sumber energi terbesar dunia. Untuk saat ini, keuntungan masih di tangan Rusia dengan posisi geografis negara lebih dekat pasar utama energi dunia yaitu Eropa. Namun jika transportasi energi semakin berkembang, terutama pada pembangunan jalur pipa yang memiliki efektivitas tertinggi, untuk saat ini sebagai penghantar energi tentu memberikan ancaman serius bagi Rusia. Oleh karena itu, Rusia berusaha memberikan pengaruhnya terhadap kawasan di Timur Tengah. Indonesia harus segera melakukan pembenahan terkait dengan tata kelola minyak dan gas sebagai sumber energi utama dalam menjunjung pembangunan dan keamanan wilayah. Keberadaan dari cadangan energi Indonesia telah banyak menarik minat dari berbagai negara yang tengah berlomba-lomba dalam mendapatkan sumber energi, khususnya energi fosil. Bila pembenahan tidak segera dilakukan, bukan tidak mungkin Indonesia hanya sebagai objek dalam politik energi global yang memunculkan ancaman tidak hanya terhadap cadangan sumber energi, namun lebih daripada itu pada kemandirian bangsa Indonesia di berbagai sektor.